Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan saya sendiri, Uli Nikmah, dengan nomor induk mahasiswa 430202050 bersama rekan saya yang bernama Zaini Abdul Hasan dengan nomor induk mahasiswa 43020205087. Kami di sini akan sedikit menjelaskan tentang hubungan industri. Baik, hubungan industri secara etimologis, hubungan industri dibahas dari dua sisi. Yang pertama tentang istilah dan konsep hubungan, dan yang kedua tentang istilah dan konsep industrial. Istilah hubungan memiliki konotasi adanya dua atau lebih unsur atau anasir atau elemen, komponen, konsep, ataupun orang yang satu sama lain berkaitan atau berinteraksi, saling berhubungan atau interrelasi, saling ketergantungan atau interdependensi, dan pengaruh mempengaruhi, di mana aksi dari satu pihak akan mempengaruhi pihak lain secara sepihak atau sama-sama saling mempengaruhi. Ada 3 pola hubungan saling pengaruh, yaitu yang pertama hubungan kovariasional, yang kedua kausalitas, dan yang ketiga adalah hubungan industrial. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang hubungan kovariasional, yaitu hubungan yang menunjukkan gejala perubahan yang terjadi secara bersamaan pada dua belah pihak atau lebih, dan mengarah ke jurusan yang tertentu. Yang kedua ada hubungan kausalitas. Hubungan ini sering disebut juga dengan hubungan sebab akibat atau jika dan maka. Contohnya seperti perubahan yang terjadi pada si A akan mempengaruhi perubahan pada si B. Begitupun sebaliknya, perubahan yang terjadi pada si B maka akan menyebabkan perubahan juga kepada si A. Yang ketiga ada hubungan industrial. Hubungan ini merupakan tatanan yang menunjukkan keterhubungan atau interrelasi atau interaksi di antara para pelaku produksi yang satu sama lain, saling ketergantungan dan pengaruh mempengaruhi untuk mencapai suatu tujuan bisnis organisasi dalam rangka mempengaruhi kebutuhan masyarakat baik barang maupun jasa. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu perselisihan hubungan industri. Nah, menurut dua undang-undang yang sudah tertera pada makalah, perselisihan industri adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh serikat karena adanya perselisihan mengenai hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, perselisihan antar serikat pekerja, ataupun perselisihan antar buruh salah satu perusahaan. Nah, berdasarkan rumusan yang telah saya bacakan barusan, untuk perselisihan hak dan perselisihan kepentingan dan juga perselisihan hubungan kerja dapat ditarik unsur-unsur hubungan industrial. Dapat ditarik unsur-unsur perselisihan hubungan industrial, yaitu dengan yang pertama ada formalitas, kedua ada subjek hukum, dan ketiga ada objek. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industri. Nah, ada sejumlah lembaga penyelesaian perselisihan industri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, yaitu lembaga perundingan bipartit, yang kedua ada konsiliasi, yang ketiga arbitrasi, mediasi, dan juga pengadilan hubungan industrial. Nah, masing-masing lembaga yang telah saya sebutkan memiliki wewenang yang berbeda-beda dalam menyelesaikan perselisihan industrinya. Kita akan membahas satu persatu, yaitu lembaga perundingan bipartit. Perundingan bipartit ini adalah perundingan antara buruh atau serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.
Semua jenis perselisihan hubungan industrial dapat diselesaikan melalui perundingan bipartit ini. Yang kedua ada konsiliasi. Konsiliasi hubungan industrial yaitu penyelesaian perselisihan kepentingan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat buruh dalam hanya satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seseorang yang netral. Yang ketiga ada arbitrase. Arbitrase hubungan industrial yaitu penyelesaian perselisihan kepentingan dan penyelesaian perselisihan antar serikat buruh hanya dalam satu perusahaan di luar pengadilan hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final. Nah, yang keempat adalah mediasi. Mediasi hubungan industri yaitu penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan industri, dan penyelesaian antar serikat buruh dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang juga ditengahi oleh seseorang yang netral. Yang kelima adalah pengadilan hukum industri, yaitu pengadilan yang khusus dibentuk dari pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili hubungan industri terhadap perselisihan industri itu. Yang terakhir ada lewat upaya hukum. Di dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak dikenalkan lembaga banding. Di dalam perselisihan ini hanya dikenal lembaga kasasi, yang mana jika pengadilan hubungan industrial memutus perselisihan hak atau memutus hubungan kerja, maka pihak yang tidak puas atau utusan tersebut dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan pengadilan hubungan industrial di dalam perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.